Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Kenapa aku sial banget hari ini? Kenapa kamu ada di toilet wanita? Ini pertanyaan yang harusnya aku tanyakan ke kamu. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil bantuan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pergi? Menurutmu aku akan ngapain di toilet? Dasar mesum. Jangan mendekat ke aku. Ini toilet pria. Kamu pikir aku akan percaya? Aku sudah lihat banyak pria sepertimu. Mesum. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Berpura-pura salah lihat Anda? Pergi sebelum aku panggil bantuan. Aku tidak akan bilang apa-apa. Kalau kamu masih tidak pergi, aku akan panggil bantuan. Aku sudah cek draft kontrak penjualannya. Selanjutnya, Wei Wei. Wei Wei. Ini CV pelamar berikutnya. Bukankah kamu? Mesum. Mesum banget. Bukan seperti itu. Aku bisa jelaskan. Keluar. Pak Zhao memang kegilamu. Sekarang. Kamu Dengga? Sekarang juga. Cepat. Sekarang juga. Selanjutnya. Halo, Tuan Tanah tersayang. Aku masih di rumah sakit. Apa? Halo? Halo, sinyalnya tidak bagus. Aku akan telepon kamu kalau sudah sampai rumah.
Maaf, orang yang Anda tuju sedang tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi kembali nanti. Nona, Anda datang untuk siapa? Cappuccino. Kamu terlambat 3 menit 56 detik. Ini hari pertamamu kerja. Aku akan memakluminya. Terima kasih, Tuan Peng. Panggil aku David. Baik, Tuan Peng. David, Pergi ke kantor ketua untuk melapor kerja. Masuk. Americano dengan tambahan shot. Tanpa gula dan tanpa krim. Jangan bawa kopi jika suhunya di bawah 60 derajat Celcius. Susah sekali menyenangkan ya. Ada lagi? Tuan Zhao, hari itu, aku. Binatang yang kejam sekali. Jangan bawa kopi jika suhunya di bawah 60 derajat Celcius lagi. Aku terlihat termometer. Bagaimana aku tahu seberapa panasnya? Karis, aku bicara padamu. Kemari. Ini mejamu. Rapikan berkas-berkas ini sebelum pulang hari ini. Dan taruh di meja Tuan Zhao. Mengerti? Banyak sekali. Ngomong-ngomong, jika kamu berpakaian seperti ini untuk bekerja lagi besok, kamu akan dipecat. Berpakaianlah seperti seorang wanita. Ini tag MU. Kamu harus memakainya setiap hari. Mengerti? Sekarang, kembalilah bekerja. Tuan Bunmi, aku selangkah lebih dekat dengan impianku sekarang. Panggil aku Eva. Nona Eva, apakah kamu akan beli mobil untuk dirimu sendiri? Ada saran yang bagus? Nona Eva, aku. Panggil aku Eva. Jika kamu akan membeli mobil untuk dirimu sendiri, aku ingin merekomendasikan seri Sport. Mobil ini memiliki konfigurasi menengah, dan bagasinya sangat luas. Gadis cenderung menaruh tas dan sepatu mereka di mobil. Yang ini akan memenuhi kebutuhanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu paham tentang gadis. Ketua, Silakan duduk.
Tuan Zhao. Sejak Tuan Meng menjadi pemegang saham di grup Zhao kami, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak pernah menghadiri rapat dewan kami. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirimkan pesan kepada kami. Apapun yang dikatakan ketua. Kamu bilang, dia tidak pernah menghadiri rapat kami selama 2 tahun ini? Benar. Bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa banyak saham yang dia pegang? 13%. Di antaranya, 4% dibeli dari Tian Li. Oke, saya mengerti. Mari kita mulai rapat. Tian Zhao. Barang-barang di mejamu adalah... TN Wang? Silakan duduk. Panggil saja aku Zenan. Zenan, kamu ingin bertemu denganku? TN Wang, sudah berapa lama kamu bekerja untuk ayahku? Ketika aku masih remaja, dia membawaku ke rumahmu. Sejak itu aku bekerja untuknya. Sudah setidaknya 20 tahun. Kenapa kamu bertanya? Ya, kamu sudah berada di sisi ayahku sejak aku kecil. Itu sebabnya ayahku mempercayaimu seperti mempercayai keluarganya sendiri. Tentu saja, kami seperti keluarga. Beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Begini saja. Aku berada di A selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Jadi, aku ingin kamu membantuku menyelidiki seseorang. Maksudmu Tian Meng? Kamu sudah tahu? Ayahmu pernah memintaku untuk menyelidikinya setahun yang lalu. Tapi sangat sulit melacak keberadaannya. Dia sepertinya tidak berada di Tiongkok. Aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun. TN Wang, bagaimanapun juga. Aku perlu tahu siapa pria ini. Aku khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir, Zenan. Aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Tian Zhao, dokumen ini perlu tanda tanganmu. Salah kerja. Mampir ke Maserati untuk menindaklanjuti pesanan. Kami sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Terima kasih. Jangan bergerak. Aku akan menutupimu. Nona, kita bertemu lagi. Tuan, apakah Anda berbicara dengan saya? Ya, Rock. Rock itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak terlalu mengerti. Anda pasti salah mengira saya dengan orang lain. Anda Nona Wei, kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya.
Tolong jangan bersikap seperti Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui. Saya pikir saya salah. Maaf. Hello, siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Wei Wei, perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di meja depan. Anda di mana? Berjalanlah ke kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Parenti, bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalan lebih jauh ke depan. Tuan, Anda di mana sebenarnya? Parenti. Membengkak. Jangan bergerak. Hello. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, sudah berapa kali kita bertemu? Langsung saja ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan, terutama bagian purna jual. Anda mau kopi, teh, atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang buru-buru. Ini dia. Dia cantik sekali. Ini. Kelihatannya bagus. Jika boleh, saya perlu membawanya dan menunjukkan kepada bos saya. Tentu saja, silakan. Hei, berhenti. Jangan bergerak. Duduk. Bagaimana kalau saya belikan yang baru untukmu? Lagi pula saya masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Tinggalkan saya sendiri. Ini adalah yang bisa membantuku. Pergi saja. Ayo. Tapi, saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke? Ini benar-benar sial. Apa yang terjadi? Setiap kali saya melihatnya, selalu ada masalah.
Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya. Siapa ini? Nona Wei. Saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat, Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberikan nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa yang Anda katakan? Saya memenangkan undian Anda? Anda yakin? Anda dari stasiun TV mana? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke? Bisa Anda berhenti menelpon saya? Saya serius. Jangan salahkan saya seperti Teletubby. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang. Oke? Jika Anda berani menelpon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo. Dan mengubah Anda menjadi Teletubby. Ada apa dengan Anda? Bos, ini. Saya. Kamu punya 2 jam untuk membelikanku setelan untuk pesta reuni. Baiklah, kita sudah masuk. Jadi kamu masih punya 1 jam 56 menit. Kalau kamu tidak bisa bawa setelannya tepat waktu, kamu bisa main jadi Teletubby. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Kenapa ini terjadi padaku? Apa kesalahanku? Kenapa aku harus disiksa oleh mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak menolongku, aku mati. Naonya, aku sudah menunggu. Kenapa tidak angkat telepon? Kita di mana? Ini alamat yang dia kasih. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo. Hai, apakah Anda Tuan Su? Ya, dan Anda? Saya dari grup Zhao. Tuan Zhao Zenan mengirim saya untuk mengambil setelan. Oak, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua setelan ini milik Tuan Zhao. Anda bisa pilih mana saja. Beritahu saya kalau sudah selesai. Oke. Terima kasih, Tuan Su. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja sekarang. Oke. Berapa harga satu setelan di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus sering ke sini. Ini untuk pria. Kenapa kamu kesini? Untuk mempersepi target, tentu saja. Lihat kancingnya. Samuel Ada label Tahanya. Kalau tebakanku benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya memang merepotkan. Pakai setelan yang sama selama 10 tahun? Kamu tidak mengerti. Sedilon high-end by Bertahan Summer Hit Up. Pertama-tama, kita perlu memilih jas untuknya. Oh, ayah. Pesta teman sekelas, kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlalu formal. Tidak cocok. Yang ini? Jangan. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu pergi ke pesta langsung setelah kerja, itu akan cukup memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini,
Ini dia. Lumayan. Aku setuju dengan yang ini. Bawa jas ini ke laundry nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Susah sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu? Aku bilang, kamu terlihat keren. Ambil barangmu dan pergi. Gunting, batu, kertas. Terbang ke kiri ke kiri. Lama tidak bertemu. Ini. Aku terlambat. Ini. Lihat siapa ini. Tuan Xiao. Bukan, ini Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua termuda dalam sejarah grup Shao. Ya, muda dan berbakat. Aku tersanjung. Ketua Shao orang yang sibuk. Dia ketua, demi Tuhan. Kalian masih menggodaku? Hari ini adalah pertama kalinya kita berkumpul sejak lulus. Mari bersenang-senang, oke? Aku yang traktir. Terima kasih. Tuan Shao hanya minum whisky dengan es batu. Aku juga mau satu. Terima kasih. Kapan kamu kembali? Seharusnya kamu beritahu aku. Aku akan menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendirian. Kamu tahu itu. Tapi, aku harus mengucapkan selamat. Untuk menjadi yang termuda ketua grup Shao. Bagus untukmu. Ketua apa? Ayahku tidak sehat. Aku hanya membantunya. Kamu tidak pernah segitu rendah hati saat kita masih sekolah. Aku penasaran, apakah aku bisa meminjammu sebentar? Ke tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah pergi? Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Cina, aku akan mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian, aku sadar bahwa mungkin ada lebih banyak kesempatan di sini. Jadi, aku kembali juga. Bagaimana denganmu? Kamu menikmati menjadi ketua? Pasti terasa luar biasa. Iya. Sangat. Bahkan kamu menggodaku. Langsung ke intinya saja. Sekarang kamu sudah kembali. Apa rencanamu? Posisi tinggi apa yang kamu incar? Parenti menjejakku. Semua berantakan sejak aku kembali. Aku pergi ke beberapa wawancara tapi ditolak. Hari ini, aku baru menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Kita lihat bagaimana nanti. Seorang lulusan Harvard yang berprestasi tinggi malah ditolak? Mereka pasti buta. Tapi, tidak apa-apa. Bagaimana kalau ini? Pernahkah kamu mempertimbangkan bekerja untuk perusahaanku? Aku seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Beberapa perusahaan memang menawarkanku pekerjaan, tapi tunjangannya tidak cukup baik. Tapi perusahaan ini menyetujui semua syaratku. Kamu sudah memutuskan? Aku akan mencobanya dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan berkata lagi. Tapi, ingatlah bahwa grup Zhao akan selalu menyambutmu. Aku dengar kamu bisa minum dengan baik. Mau minum? Kalau begitu mari kita bersulang. Untuk masa muda kita yang akan berlalu. Untuk sahabat terbaikku yang kukenal dengan sepiring pangsit. Kamu bawa uang? Sepertinya tidak. Aku juga tidak punya uang. Bersulang. Bersulang. Tuan, tidak ada meja yang tersedia saat ini. Anda perlu menunggu sebentar. Sini. Kita bisa berbagi meja. Bolehkah saya? Tentu, tidak masalah. Anda orang Tionghoa. Terima kasih, senang bertemu denganmu. Tuan, apakah Anda siap memesan? 2 piring pangsit lagi dan 2 piring pangsit seledri. Saya ingin saus pedas dan asam untuk menemani mereka. Itu saja. Terima kasih. Saja, tolong. Anda sangat besar, tapi Anda akan sangat kenyang. Kita selalu bisa membawa sisa makanan pulang. Anda masih ingin saus pedas dan asam? Rasanya lebih enak dengan saus pedas dan asam. Anda dari mana?
Ibu kota Tiongkok. Distrik mana? Huairou. Kenapa? Ini teman saya, Jack. Saya Jack. Senang bertemu denganmu. Tuan, pangsit Anda. Anda perlu makan pangsit lebih dulu, baru kemudian seledri. Oh. Celupkan ke saus. Anda tahu apa? Begitulah cara saya memakannya setiap kali. Sangat enak. Akan lebih enak lagi jika Anda memakannya dengan bawang putih. Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Pangsit adalah yang terbaik. Ini sangat enak. Saya bilangkan, Ada apa? saya lupa membawa dompet saya. Bayarkan untuknya. Apa? Bayar tagihannya. Dia tidak punya cukup uang. Kami yang bayar. Baiklah, Dia menyuruh-nyuruh saya lagi. Sampai jumpa lagi. Dah. Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda terlihat sangat sedih? Anda selalu menjadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri kita sendiri di tahun baru. Bagaimana kalau ini? Minum dan nikmati sepuasnya. Semua tanggung jawab ada padaku hari ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. hai, tampan. Mau menari? Tentu. Ayo bergabung dengan kami. Ayo, aku udah senang. Kau saja pergi. Mari bersenang-senang. Kalau begitu aku pergi. Ini kunci mobilmu. Mobil ini sekarang milikmu. Aku tidak akan mengendarainya lagi. Aku akan kembali ke Cina. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Ada yang bisa kubantu? Tolong berikan aku secangkir kopi. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku sangat tidak berguna. Ceritakan apa yang terjadi. Apakah grup Sao sedang dalam masalah? Bagaimana kau tahu? Kau adalah putra terkenal dari keluarga Sao. Semua orang tahu itu. Kau benar. Begini ceritanya. Para pemegang saham bermaksud memperluas pasar luar negeri kami. Tapi ayahku tidak setuju. Jadi, mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk mendapatkan uang tunai. Seperti yang kau tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan. Ayahku tidak bisa menahannya dan dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Mengapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri ingin memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi pengendali kami akan digantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Lalu mengapa pemegang saham lainnya bersikeras bekerja dengan perusahaan luar negeri? Mereka bilang itu untuk menyesuaikan dengan pasar yang lebih besar. Aku yang rasakan. Menurutku grup Sao harus fokus pada mengamankan para pemegang saham saat ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurutku kau bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham kepada para pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lainnya melihat kesungguhan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Benar, kau harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Sao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lainnya. Jika kau tidak melakukan ini,
Aku khawatir grup Zhao benar-benar harus berganti tangan. Segelas bir, tolong. Aku sangat terkesan. Kamu penyelamat hidup. Jadi, masalah selesai? Ya. Setelah ayahku mengambil saranmu. Dia berhasil menenangkan pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Ini disebut menabur perpecahan di antara musuh. Menabur perpecahan di antara musuh. Oke. Mari bersulang untuk kaki brilianmu. Perselang. Kita akan segera lulus. Kamu akan tinggal di sini atau kembali ke Cina? Mungkin kembali, meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasar sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di rumah. Selain itu, aku ingin menantang diriku sendiri. Kalau begitu, grup Zhao akan selalu menyambutmu. Beritahu saja ekspektasi gajimu. Aku memang ingin bekerja di sana. Tapi aku khawatir perusahaanmu tidak mampu membayarnya. Aku ingin menjadi ketua. Asisten ketua. Baiklah, bersulang. Bagaimana aku bisa menolak? Bagus. Jadi, pikirkanlah. Asalkan kamu mengatakannya, uang bukan masalah. Apa aku terlihat sangat materialistis di matamu? Biar kejelaskan. Hal yang paling tidak kupedulikan adalah uang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah mencoba mengundangmu sekali, 2 kali, 3 kali. Ini sudah 3 kali. Jika kamu menolakku lagi, kamu meremehkanku. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ja, Tuan Zhao. Tambah 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja. Jangan repot-repot. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku sering mengantarmu pulang. Sepanjang waktu saat kau mabuk, bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tidak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan memanggilnya. Asisten yang mana? Orang gila ini. Apa yang telah kulakukan sampai harus mengalami ini? Halo. Kau punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu, bro. Sini. Ayo minum. 10 menit? Kau pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor Du? Aku tidak akan pergi. Kau gila besar. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Apa buru-burunya? Untuk reinkarnasi, Kurasa aku bahkan terlambat untuk itu. kau akan melayani bos gila itu lagi? Kau sudah tahu? Bingung. Kau benar. Skor 10 poin. Kunci pintunya. Oak, apa yang bisa terjadi di jam segini? Bos yang benar-benar gila. Tuan Zhao. Hei, Sini. apa yang kau lakukan? Kau bau sekali. Dibuangnya dari besok. Lakukan sampai besok. Aku. Ini perintah.
Siapa yang bisa datang di jam segini? Pergi lihat. Nyonya, ada yang bisa kubantu? Aku Ibu Ling Xiao. Apakah dia di sini? Ya, silakan masuk, Nyonya Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu ada di sini. Ibu, apa yang membawamu ke sini di jam segini? Apa yang kau makan? Bagaimana bisa kau makan mie instan? Itu tidak punya nilai gizi sama sekali. Apa aku tidak memberimu cukup uang? Kau bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Hidup seperti apa yang kau jalani di sini? Tempat ini benar-benar menyedihkan. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Pulang dengan aku, ya? Ibu, Bu tolong. Aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus. Aku tidak bisa mengandalkanmu dan ayah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami sudah bekerja keras seumur hidup kami. Untuk apa itu? Yang kami inginkan hanyalah memberimu kehidupan yang berkualitas dan kaya. Ibu, aku tidak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia asalkan ibu hidup dengan baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Bu. Jangan ceramahi aku. Bagaimanapun, aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulang dengan aku sekarang juga. Ayo pergi. Ibu. Aku tidak akan pergi. Menurutku tempat ini bagus. Baiklah. Kalau begitu, kami punya villa kosong lain di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat denganku. Aku akan mudah merawatmu. Ini batasanku. Tidak ada diskusi lagi. Aku tidak akan pergi. Bisakah kamu berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengapa aku tidak khawatir dengan anak orang lain? Dan begitukah cara kamu berbicara kepada ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ibu. Aku tidak bermaksud begitu. Jejaklah. Jangan begitu, anak bodoh. Duduklah, Bu. Lihat. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu merawat ayah dan aku. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Lihat. Kamu bisa mencoba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser. Menikmati teh atau menonton pertunjukan. Bukankah itu bagus? Aku hanya bisa tenang jika kamu hidup dengan baik. Nok. Kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami. Bukan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya yang kami miliki. Ibu, tapi aku sudah besar. Ayahku juga berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus mandiri. Apakah itu berarti menjauhi rumah? Apakah itu berarti meninggalkan ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah ibu terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan ibu paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus hadir. Jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Ibu, aku akan marah jika kamu terus melakukan ini. Kamu bahkan tidak mau menerima uang? Kamu cukup bangga ya? Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ibu, aku akan mengantarmu. Opa, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Yini. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Kamu sudah kembali. Apa? Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membawamu ke sini larut malam begini? Kamu bertengkar dengan ibumu lagi? Apalagi kalau bukan itu. Ibuku sangat menyebalkan. Dia cerewet terus. Lebih tenang di sini ketika aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami ketika kamu di sini. Wei Wei, aku akan mandi dulu. Aku juga akan mandi. Tunggu. Wei Wei. Kenapa kamu bawa laki-laki? Apa? Apa yang
yang kamu bicarakan? Kamu bersama laki-laki. Siapa itu? Kecuali Pedro. Apa aku mengenalnya? Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang? Kenapa kamu tidak tinggal? Kamu demam? Wei sayangku. Kamu sudah 24 tahun, tapi kamu masih jomblo. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Ada cowok ganteng mabuk berbaring tepat di sebelahmu. Ini kesempatan yang bagus. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Kalau dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah pura-pura susah didapat. Nggak heran kamu jomblo. Kamu mau dia? Kenapa tidak akan bilangnya? Abaikan saja dia. Dia terlalu banyak nonton drama Korea. Aku mau banget. Kalian ini kenapa sih? Kalian bukan anak kecil lagi. Apa kalian belum pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika cowok ganteng berbaring tepat di sebelahmu? Apa gunanya pura-pura sopan? Aku akan nonton drama Korea aku sekarang. Opa, terima kasih. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Terima kasih. Ning Sue. Aku sangat mencintaimu. Hei. Ini sudah ketiga kalinya. Kamu masih menontonnya? Ada apa? Yang mana lebih bagus? Untuk apa ini? Kamu akan membuka pintu di hotel atau menyajikan anggur? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku besok. Aku tidak tahu harus pakai yang mana. Pesta anggur? Ke Pen? Di mana? Bisa bawa aku? Yah, aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja ke bosmu kamu akan bawa teman. oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa kebaikanmu. Kalau begitu bantu aku pilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Aku beritahu kamu. Gaun itu penting, tapi temperamenmu juga. Dengarkan aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu, tapi sedikit tekuk dagumu. Saat melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali mengedipkan mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu Julie, sudah, Seperti ini? ayo, mari kita pilih gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini, duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat Tuan Zhao terkesima. Tanggus Adventure. Siapa lagi yang akan Tuan Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Kalau begitu kita akan memberinya kerjasama penuh. Jangan mengecewakannya. Ya ampun. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Wajah poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia berhak bersikap bossy. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Kamu mau gaya seperti apa? Aku tahu. Menes. Itu tidak akan berhasil. Emmett. Kurasa tidak. Gaya chic dan seksi juga tidak akan berhasil. Ayo. Berhenti main-main. Aku pergi ke pesta anggur, bukan klub. Penggan. Bangun dan mari pilih yang bagus. Ayo. Tuan Zhao suka gaya seperti apa? Katakan padaku. Jangan sebut Tuan Sao lagi. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus mengincar. Posisi istri bos. Aku sudah sangat bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan pacaran. Lupakan saja. Kamu tidak punya waktu untuk pacaran, tapi kamu tetap harus menikah. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, nanti akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini.
Kamu punya. Aku sudah menyiapkan semuanya di sini. Kamu bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, sedikit berantakan. Biar aku rapikan dulu. Wei, sekarang aku tahu. Gaun elegan akan sangat cocok untukmu. Tunggu, biar aku cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, tamu-tamunya orang kaya. Penyakit Tiruen. Ini akan memalukan. Aku akan cari yang lain untukmu. Yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukankah warna ini terlalu mencolok? Lagi pula aku bukan pusat perhatian. Wei, betapa cantiknya ini. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu jika kamu memakai ini. Aku jamin kamu akan menjadi pusat perhatian. Tolong, Ning Sui. Jangan ganggu aku. Tidak, dengarkan aku. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya meminta satu ranting. Kamu ditawari laut. Tapi kamu hanya meminta setetes air. Kamu harus ambisius. Tapi, Baiklah, tidak ada tapi-tapi. Ayo, pergi. kamu yakin? Ketika kamu dapat pacar kaya, kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Ayo, Mayu. Kamu yakin kali ini? Aku yakin. Pergi ala padaku. Ayo. Peserta kali ini semua orang penting. Ya. Tuan Ling, sudah lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Apakah di sini? Boleh saya tahu ini mengenai apa? PK ini. Ayahnya sedang mencarinya. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu beli kami sini untuk membawakan surat ini, dan dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Jangan menyusahkan, Tuan Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghentikanmu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu pergi ke pesta ini, pesta seperti apa? Begitu formal? Beritahu ayahku bahwa aku tidak akan pergi. Tuan Ling. Tunggu, Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon. Angkat. Ayo. Diam. Pegang ini untukku. Hello? Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Ibu, aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Bersenang-senang denganku. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Aku beritahu kamu. Kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepat, aku menunggumu. Oh, Anak ini. Hello, Nine Yako. Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidakkah kamu takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf, Ning Sui. Aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh, ya, terus lagi. Nanti kerja lagi. Hello? Hello? Tidak bisa dipercaya. jadi, kamu mau dengar? Oh, aku akan kasih penjelasan mendalam dari sudut pandang sutradara baru, oke? Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oh, bagus. Sebagai aktor, kamu harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Itu seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu benar-benar
Memahami sebuah karakter. Aktingmu tidak akan lagi menjadi akting. Lalu apa? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita artis pertunjukan, kan? Ya. Sementara itu, akting juga filosofi. Ini contoh untukmu. Kalian tahu Bruce Lee, kan? Tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia adalah seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi. Karena dia memahami kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya aliran yang berbeda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan apa yang pernah kamu bintangi sebelumnya. Itu sudah basi. Jika kamu ingin menjadi aktor yang baik, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu. Apa yang akan kamu lakukan saat kamu terpuruk? Terpuruk? Semua orang ingin berakting sambil berdiri. Tapi siapa yang benar-benar melewati momen terpuruk itu? Dengan terpuruk, aku tidak berarti tidur. Tapi melewati kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kamu mengalami banyak kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, baru kamu bisa benar-benar memahami pola pikir seorang karakter. Jika tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, benar kan? Benar. Berikan tepuk tangan. Pidato yang bagus. Permesai. Pidatomu sangat bagus. Aku sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidatomu yang brilian. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ningfu, Xiao Sikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili sebelumnya? Apa saja yang pernah kamu bintangi? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara baru saja mengatakannya. Jangan selalu bertanya tentang riwayat akting dan semacamnya. Itu sangat norak. Sebenarnya, aku sudah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film. Banyak sekali. Aku sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak. Model? Sangat norak. Sutradara Zhao, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain dan berbicara tentang seni yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Apa yang kamu lihat? Pergi. Apa kamu terlalu kenyang sampai bicara seperti orang? Ini adalah putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Tuan Ling, maafkan saya. Saya tidak mengenal Anda. Maafkan saya. Jangan hanya berdiri di sana. Bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maaf, dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu. Paman. Shennan. Kalau begitu, nanti kita bicara lagi. Oak. Shennan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat. Kamu sudah menjadi pemuda yang tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Aku dengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Ini hal yang baik. Jangan terburu-buru. Kamu masih muda. Santai saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa bilang padaku jika butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, aku tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayahku membantuku. Teruskan kerja bagusmu. Ayah. Ling Xiao. Tepat waktu. Lihat. Sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari lalu. Benarkah? Dasar anak bodoh. Kenapa tidak memberitahuku? Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi, kalian berdua juga saling kenal? Kami saling kenal ketika berada di luar negeri. Kebetulan sekali. Itu hebat. Jia Zistengku. Ngobrol dengan sepupumu. Kalian sudah lama tidak bertemu.
Metong, ayo pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Ok, kalian ngobrol saja. Kami pergi, Zenan. Kami akan pergi sekarang. Para hadirin, selamat malam. Merupakan kehormatan besar memiliki Anda di sini pada makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Seongda. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Lin Yong Seong, Ketua Grup Seongda, dan istrinya Nyonya Sao Mei Hua, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Silakan. Para tamu yang terhormat, para hadirin, selamat malam. Atas nama Grup Seongda, saya ingin berterima kasih atas kehadiran Anda di pesta perayaan hari ini. Anda semua telah menempuh perjalanan jauh untuk berada di sini, merayakan bersama kami, dan membicarakan bisnis. Kehadiran Anda telah membuat ulang tahun ke-20 kami lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas usaha terus-menerus Anda dalam mempererat persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Seongda tidak akan sesukses sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan meriah untuk istri saya, Nyonya Sao Mei Hua. Hari ini, kami telah mengumpulkan teman-teman lama dan baru di sini. Saya menyarankan, kita angkat gelas kita dan bersulang untuk kerja sama kita di masa depan, persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang terkasih, bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Kurang ajar. Ya Tuhan, Jia tememu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku kenal orang seperti dia? Sebuah insiden kecil baru saja terjadi. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman yang terkasih, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga Anda bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Maukah Anda menari? Direktur Rao, bagaimana menurut Anda tentang tarian saya? Sangat bagus. Apakah Anda pernah belajar menari? Tentu saja.
Ingatlah untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan peran menari. Maka saya akan meminta nomor telepon Anda. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Wanita cantik, maukah Anda menari dengan saya? Mengapa aku harus menari denganmu? Jangan ganggu aku. Wei, menarilah denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda melewati banyak kesulitan. Mari kita bersulang untukmu. Terima kasih. Pesta hari ini sangat meriah. Semuanya terlihat begitu elegan. Ini benar-benar mencerminkan gaya Xiongda. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Oh ya, maafkan aku. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Chen. Jadi aku terlambat. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Tuan Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini adalah Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini adalah putriku Qian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi gadis dewasa sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tua kita sampai melihat anak-anak kita. Qian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Kamu sudah 26 tahun? Kamu masih single atau sudah punya pacar? Aku masih single. Anak muda zaman sekarang semua fokus pada karir. Tuan Ling, kenapa aku tidak melihat putramu? Putraku? Dia seharusnya di lantai dansa. Kurasa dia sedang menari. Bagaimana kalau begini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda lebih banyak kesamaan. Ide bagus. Chen. Aku akan cari hari dan ajak kamu keluar. Untuk minum kopi atau makan. Bagaimana menurutmu? Tentu, Nyonya Ling. Ayah, temanku ada di sana. Aku akan menyapa. Oh, silakan. Permisi. Lanjutkan. Tuan Chen, putrimu sangat cantik. Ya, gadis yang sangat baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Meng Tong. Temang Kemenggendangku. Benarkan, Meng Tong? Ya, kami dulu sekelas. Nona ini. Dia Nona Chen,
bos perusahaan kami. Hello, Nona Chan. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana untuk mengecek temanku. Selamat bersenang-senang. Oak, silakan. Perselang. Dah. Gas aku seperti agak membosankan? Ayah. Sedikit. Mau kita ambil lebih banyak anggur? Nona Chan. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Jika kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di situ. Kukira kamu sudah pergi. Aku akan pergi. Meng Tong. Terima kasih sudah membantuku tadi. Aku akan traktir kamu makan lain waktu. Tidak perlu. Tapi, kalau kamu bisa kembali ke Xiongda, pekerjaanku akan jauh lebih mudah. Apa wanita itu bosmu? Jia. Ayah. Dia sangat baik. Baik? Bagaimana? Tidak peduli sebaik apapun dia, akan jauh lebih baik menjadi bos sendiri. Benar kan? Sepertinya aku dapat satu lagi yang membujuk. Aku hanya tidak mengerti. Apakah toko 4S sangat menarik? Sampai kamu rela meninggalkan seluruh Xiongda? Ini bukan tentang toko 4S. Sejak kecil, aku selalu bermimpi memiliki toko modifikasi mobil sendiri. Jadi, aku harus mulai dari level dasar. Untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Jangan bicara lagi. Ayahku butuh bantuanmu. Semoga berhasil, bro. Aku pergi. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wei. Kamu terlambat lagi? Pak Sao tidak senang dengan file ini. Kamu harus mengerjakannya lagi. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum akhir hari kerja. Dan taruh di meja saya. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Cari tahu sendiri. Yang ini? Bagaimana kalau roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling Xiao, bagaimana pendapatmu? Tidak ada yang orisinal. Dan itu tidak membantu publikasi kita. Orang yang menontonnya tidak benar-benar tertarik membeli mobil. Plus, itu bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Jadi apa saranmu? Bagaimana kalau film pendek? Kami sudah memikirkannya. Tapi biayanya akan terlalu tinggi. Tahu? Anggaran kita bahkan tidak cukup untuk bayaran aktor. Apalagi biaya produksi. Mudah menemukan aktor. Kita bisa mengadakan audisi terbuka. Mulai dari karyawan kantor sampai mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah menjadi iklan. Kalian setuju? Aku pikir itu ide bagus. Acara pencarian bakat sekarang biasanya menarik banyak perhatian. Oak. Minta Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Oak. Pak Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Taruh di sana.
tidak terlalu buruk. Untuk membaca file-file ini dan belajar dari yang lain. Lalu tulis laporan untukku. Lagi, sebanyak. Ini, jangan lupa tutup pintu. Sangat tampan. Lihat, lihat. Dia, jika tidak lebih, gantengnya sama kayak Pak Zhao. Ayah, ganteng banget. Wei, Hai, ganteng banget. aku bawain sesuatu buat kamu. Aku lagi kerja. Ini kan kantor. Kamu ngapain sih? Kenapa dia ngobrol sama dia? Aku bawain kamu rok. Waktu itu, rok kamu. Aku mohon. Kasihanilah dong. Jangan ganggu rekan kerjaku. Pak Zhao, Hello, Pak Zhao. Udah selesai kerjaannya? sebentar lagi mau dikerjain. Kerjain sekarang. Perangmu ketinggalan. Kalau kamu gak suka, aku bisa beliin yang lain. Aku taruh di mejamu ya. Kamu datang ke kantorku buat ngejar cewek? Apa dia beda? Mau numpang di kantorku sebentar? Mungkin lain kali aja. Aku masih ada kerjaan. Aku pergi dulu. Menurutmu aku harus jauhin dia? Gimana kalau rekan kerjaku mikir? Ada sesuatu antara Zhao Zhen dan sama aku? Gimana jelasinnya? Takut apa sih? Mereka cuma iri aja sama kecantikan alamimu. Dunia ini keras banget. Siapa yang gak pernah digosipin? Kenapa nggak dari dulu bilang kalau punya bos kayak gitu? Kamu mau ngapain? Bisa ngapain lagi? Aku cuma pengen tahu aja lebih dalam. Kamu tuh contohnya. Cinderella jadi putri salju. Aku yakin bos kamu. Hah? Maksudmu apaan? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku yakin dia suka sama kamu. Pasti kamu udah ngerasain sesuatu. Mengaku aja deh. Dia ke semua orang juga begitu? Oke. Nonton TV aja deh. Aku tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dah? Mimpi indah?
Keno, Keno. Hmm, Ling Xiao. Tuan Zhao. Ling Xiao. Tuan Zhao. Lie Jik Xiao. Tuan Zhao. Kamu juga tidak ingin melihat mereka, kan? Aku membelikan ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa yang suka dipakai anak muda sekarang? Tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah memakai baju yang kubelikan untuknya. Dia selalu membeli bajunya sendiri. Anakku. Bahkan setelah dewasa, dia tidak memberiku ketenangan. Parenti merapakan. Lagi pula dia tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia adalah anakku, demi Tuhan. Ling, kamu tahu? Ketika aku merapikannya tadi, aku menemukan beberapa baju ayahku. Aku memberikannya sweater ini sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Aku yang merajutnya. Waktu itu, aku baru belajar merajut sweater. Bahkan lengannya tidak rata. Ketika saudaraku melihatnya, dia berkata padaku setiap hari, "Kakak, rajutkan satu untukku." Dan sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Gomang-gomang. Beberapa hari lagi akan jadi hari peringatan kematian ayah. Jangan lupa minta Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat hari ini adalah ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Ini reuni yang sangat membahagiakan. Jadi, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sebuah keputusan. Mulai sekarang, setiap festival perdahan musik kita akan mengambil satu hari libur dan berkumpul untuk merayakannya. Jika setuju, angkat gelasmu dan minum habis. Aku setuju. Setuju. Aku setuju. Ruslan, Ruslan. Kamu juga. Angkat gelasmu. Oak. Ini, Ruslan. Oak. Mei Hua. Ayah, kan tinggi. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini hari yang menyenangkan. Jiang Wo, saya mau bersulang untukmu. Sekarang, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah bersama. Oh, Ayah, selamat ulang tahun. Kakek, selamat ulang tahun. ucapkan selamat ulang tahun untuk kakek. Ayo, silakan makan. Ini, tambah lagi. Hati-hati, panas. Udang lagi. Coba rasakan. Saya sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Anak-anak muda bilang, puaskan perut suamimu adalah cara menjaga hatinya. Kalau saya tidak punya kemampuan memasak yang baik, bagaimana bisa membuatmu tetap dengan saya dulu? Kalau begitu, seharusnya saya menikahi Koki waktu itu. Tapi mereka tidak secantik saya. Selain itu, anak saya juga suka masakan saya. Waktu saya masak sup ayam ginseng, atau semur daging dengan lobak, saya selalu masak dalam panci besar. Dan dia selalu makan semangkuk besar. Dia sangat suka. Benar. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi kalau soal kerja, dia tidak pernah mendengarkan saya. Ji anakmu. Kamu perlu bicara dan bimbing dia dengan baik. Tapi kamu selalu memerintahnya. Dia tidak tahan. Sekarang orang-orang bicara soal tekanan besar. Kamu terlalu menekannya. Bagaimana kalau begini? Suruh anak kita pulang untuk makan. Bilang padanya, selama dia bahagia, saya tidak akan ikut campur urusannya lagi. Sanggu? Akhirnya kamu sadar? Ini, saya hadiahi kamu udang. Oh, Sipnida. Kamu terlalu banyak nonton drama Korea, sampai belajar bahasa Korea.
Zenan, sudah kamu review laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, saya baru mau bilang. Saya lihat ada pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu. Jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan. Tapi, Ayah, aku ingin tahu. Apakah kamu pernah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Cina? Tidak. Aku pikir dia baru mulai bergerak. Jika dia baru mulai, dia pasti punya rencana. Jangan panik. Ini bukan pertama kalinya. Aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia sedang bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi, kamu perlu memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang bisa dipercaya. Oke. Itu juga pemikiranku. Baiklah, Zenan, aku akan kembali ke Cina secepatnya. Jangan khawatir tentang apapun. Lakukan saja pekerjaanmu. Tenang, Ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Kamu bisa berbagi camilan dengan teman sekamarmu. Aku akan menaruh barang beku di freezer. Aku membeli banyak. Lihat kulkasmu. Tidak ada apa-apa selain coke. Aku membelikanmu Yuntun. Aku juga membeli Zongzi dan Huntun. Ibu, kamu membeli terlalu banyak. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu tidak tinggal bersama kami. Tentu saja aku khawatir tentangmu. Aku memberitahumu. Hanya orang tuamu yang benar-benar peduli padamu di dunia ini. Apa kamu benar-benar sibuk bekerja di toko 4S? Apa kamu benar-benar sibuk? Tidak. Ketika aku pulang kerja, aku hanya akan memasak sesuatu yang sederhana. Selain itu, setiap kali aku pulang untuk makan, ayahku lebih cerewet daripada kamu. Apa aku cerewet? Dan kamu selalu ikut campur dalam hidupku. Apa kita pernah, sungguh? Selama kamu pulang untuk makan malam, aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Jadi, kapan kamu pulang untuk makan malam bersamaku? Kalau begitu, aku akan pulang untuk makan malam besok malam. Benarkah? Bagus sekali. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Aku pergi. Ibu, biar aku antar kamu. Kamu mau mengantarku? Kamu sangat mencintaiku? Tentu saja, aku mencintaimu. Anak baik. Ingat, pulang lebih awal besok. Ibu yang terbaik. Benar sekali. Banyak sekali makanannya. Aku ada makanan untukmu. Silakan dinikmati. Kamu akan sangat membantu jika bisa menghabiskannya semua. Masih banyak lagi di kulkas. Ibumu sangat perhatian. Dia bahkan membelikanmu ini. Ambil saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Jika memiliki niat untukmu. Bagaimana aku bisa memanfaatkan cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku punya terlalu banyak cinta. Aku bisa berbagi denganmu. Hey bro. Ibumu sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu? Kamu tidak mengerti. Ibuku mencoba menggoyahkan tekadku, agar aku pulang bersamanya dan membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Jika kamu jadi aku, apakah kamu akan tergoda? Koeken. Ayola. Bagaimanapun. Aku pikir kamu harus pulang dan membantu ayahmu. Pasti sulit baginya mengurus perusahaan sendirian. Tapi, di sisi lain, akan lebih baik jika kamu tidak pulang. Kalau tidak, di mana lagi aku bisa menikmati makanan enak sebanyak ini? Ditambah lagi, tidak ada lagi yang berbagi sewa denganku. Pagi.
Pagi. Kamu di sini. Kamu sedang sarapan? Kopi. Sandwich. Kamu bercanda? Ling Xiao, itu sarapanku. Kamu bisa makan mie instan. Hei, Ling Xiao, teman macam apa kamu ini? Kamu memberiku mie instan yang baru kamu gigit? Apa? Kamu pikir aku jorok? Cepat makan. Kita akan rapat sebentar lagi. Bu Chen, selamat pagi. Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Ayah, aku pulang. Kamu pulang. Ini. Duduklah. Tuan Link, minumlah teh. Bagaimana pekerjaanmu? Lumayan. Bagus. Kamu bilang pergi dari rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu berkembang? Ketua, ada orang dari perusahaanmu yang ingin bertemu. Oak, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong, ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tanganmu. Oak, datang ke ruang kerjaku. Ngomong-ngomong, Ling Xiao, aku juga ingin memberimu ujian. Ikut kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, ini. Duduklah. Aku lupa kacamataku di ruang tamu. Bantu aku periksa apakah ada kesalahan. Jadi, ada masalah? Kurasa tidak. Tidak? Kalau begitu, tanda tangani untukku. Apa? Ketua, kamu yakin tidak akan meninjaunya? Aku percaya Ling Xiao. Dia membantuku meninjau kontrak sejak kecil. Ini, tanda tangani. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Oak. Selesai. Oak, terima kasih. Ayo, kita makan malam. Mari makan. Kamu masak cepat sekali. Nok, ayo makan. Bu, masaknya banyak. Meng Tong, silakan duduk. Pak Chairman, saya harus kembali ke perusahaan. Ada file mendesak yang harus disampaikan. Kerjaan memang tak ada habisnya. Ayo, duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar. Silakan duduk. Bu, makanannya kelihatan enak.
Nak, ini udang. Kesukaanmu. Terima kasih, Bu. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao seumuran. Dan lingkungan tumbuh kalian mirip. Tapi yang saya suka dari kamu adalah kamu mau mengasah diri di perusahaan besar setelah pulang ke Cina. Itu pilihan yang sangat tepat. Tapi Ling Xiao, saya sungguh tidak mengerti. Kenapa lebih suka kerja pada orang lain daripada bisnis keluarga? Kalau tidak nyaman jadi bawahan saya, tidak apa-apa. Grup kita punya banyak cabang. Kamu bisa pilih yang mana saja. Saya harus angkat telepon ini. Kita sedang makan. Kenapa bicara soal itu? Hello? Oke, saya segera ke sana. Ada tugas. Kalian makan saja. Makan dulu sampai habis. Nak, makan dulu baru pergi. Kamu. Teman, saya akan caranya. Meng Tong tidak usah. Makan saja. Permisai. Lihat, dia pergi lagi. Kan sudah janji tidak akan campuri urusannya lagi. Susah payah saya ajak dia makan malam. Tapi buat dia pergi lagi. Makan bersama keluarga saja tidak bisa. Sudah, diam. Makan saja. Ling Xiao. Pak Chairman tidak bermaksud buruk. Jangan salah paham. Tidak kok. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun bersamanya. Jangan khawatir. Apa aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik saja dengan semua yang ayahku katakan padaku. Aku tahu dia ingin menyemangatiku. Aku pergi karena memang ada hal yang harus kulakukan. Sanong mendengarnya. Aku khawatir tidak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Silakan masuk. Dah. Tapi tanpa uang, bagaimana kita bisa mempromosikan audisi terbuka? Jangan khawatir tentang itu. Kami memiliki lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kami memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu, kami memiliki situs resmi. Platform media kami sendiri sudah cukup kuat. Benar sekali. Asalkan pemenang bisa mendapatkan hadiah tertentu. Aku yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Menemukan orang tidak sulit. Menemukan orang yang tepatlah yang sulit. Bagaimana bisa? Jika pemilihan kita berakhir terlalu cepat, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Menurutku kita harus melakukan beberapa babak. Dan membuat setiap babaknya menarik. Kita perlu memasukkan nilai dan karakteristik merek kita. Dan menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil. Tetapi memiliki daya beli yang nyata. Bagaimana dengan permainan? Ide bagus. Ling Xiao, mari kita ikuti rencanamu. Oh, aku akan membuat kerangkanya dulu. Kalian bantu aku menambahkan detailnya. Permisai sebentar. Akhirnya selesai.
Kamu sudah tidur? Belum. Ada audisi untuk iklan besok. Kamu akan datang? Aku sutradaranya. Kalau begitu aku akan datang. Bagaimana responsnya? Luar biasa. Lebih dari 30.000 orang sudah mendaftar. Aku pikir akan ada lebih banyak sebelum tenggat waktu. Bagus sekali. Bagus. Kita harus berterima kasih kepada Ling Xiao atas kesuksesan acara ini. Ini juga hasil kerja tim kita yang hebat. Kakak, kamu luar biasa. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengajak kalian semua makan malam nanti. Ya? Bagus. Bagus. $616? Permisi, apakah Direktur Rao ada di sini? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Semakin tinggi, semakin baik. Ning Sue, kami menunggumu. Cepat. Tunggu. Iklan tentang apa ini? Pakaian dalam. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Apa? Kamu tidak mau syuting pakaian dalam? Aku pikir kamu pernah melakukannya sebelumnya. Aku sedikit malu. Bayangkan saja kamu sedang di pantai. Teman-temanku bilang, saat mereka syuting iklan pakaian dalam. Jangan khawatir. Aku di sini. Kamu akan aman. Aku hanya percaya padamu, Direktur Rao. Pergi ganti baju. Oak, ikuti aku, ya. Audisi dulu, lalu kita akan syuting langsung setelahnya. Oh, cut. Tuan Liu. Tuan Liu, siapa yang paling kamu sukai? Yang ini. Sama. Jadi, kapan kita bisa syuting secara resmi? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya untuk ganti baju. Nona Sue, lewat sini, ya. Tuan Liu, permisi. Ini kartu kami. Oak, semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Oak. Tuan Liu, kami sangat menantikan bekerja sama denganmu. Aku pikir kamu orang yang sangat baik. Kamu sangat manis. Tidak masalah. Terima kasih. Tuan Liu. Sibuk ya? Tuan Liu. Kamar yang mana?
Tuan Lu. Kamu membuatku takut. Jangan guru, kita sudah bertemu sebelumnya. Sebenarnya, kami sedang mencari model seperti kamu. Perusahaan kami akan memasuki pasar desain avant-garde. Aku ingin menandatangani kamu. Pembayaranmu di tahun pertama akan 3 juta. 3 juta? Ya, 3 juta. Aku ingin kamu menjadi juru bicara merek kami. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Benarkah? Ada apa? Jangan panik. Peka ini masalahnya. Kita perlu berkomunikasi lebih dalam dengan model yang sudah kami tanda tangani. Kamu mengerti? Mengerti? Tuan Lu. Oh, bagus. Ping, kemari. Dia pergi. Apakah dia? Lepaskan aku. Aku sedang mengajarimu. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu. Jiajiku. Astaga. Adikmu sangat luar biasa. Jika kamu punya pertanyaan, bisakah kita syuting iklannya dulu? Jika kamu membawa adikmu lagi, sebaiknya beritahu aku dulu. Tuan Liu, dia tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf untuknya. Jika ada masalah tentang modelnya, kita bisa bicara berdua saja. Disitulah kamu salah. Aku hanya berpikir adikmu sangat menakjubkan. Aku ingin mengundangnya menjadi juru bicara merek kami. Itu saja. Kamu berbohong. Itu tidak benar. Dia ingin memanfaatkanku. Tidak, bukan seperti itu. Kapan aku melakukan itu? Tidak. Tuan Liu, orang harus tahu malu. Kamu tidak melakukan urusan pribadi dengan perusahaan. Sudah. Apakah kamu bilang aku tidak tahu malu? Jangan kamu bohong padaku. Nama belakangnya Yang dan kamu Rao. Kalian bahkan tidak memiliki nama belakang yang sama. Jangan pikir kamu bisa menipuku. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Aku sudah bertemu banyak sutradara sepertimu. Kamu punya pikiran yang sama denganku. Kamu salah paham. Bagaimana aku salah? Sebagai sutradara, aku punya batasan moral. Karena aku yang membawanya ke sini, aku harus bertanggung jawab padanya. Stop, jangan berani menyentuhnya. Terus apa? Kamu mau memukulku? Kamu pikir kamu tangguh ya? Kamu tidak mengerti romansa. Dan kamu terlalu ikut campur. Masih mau kerja di sini? Kalau tidak, pergi saja. Kamu mau aku pergi? Bagus. Aku beritahu kamu. Sangat memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Ayo pergi. Kembali. Aku akan keluarkan kamu dari bisnis ini. Ayo mainam. Yang ini enak. Dan yang ini, makan lagi. Ayo kita berkumpul sekali sebulan ke depan. Aku yang traktir. Hari ini, aku akan memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapatkan 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Bagus, bagus. Kerja bagus. Ling Xiao, maukah kamu mengatakan sesuatu? Menurutku yang paling penting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan. Dan mencurahkan seluruh hati pada pekerjaanmu. Sebenarnya aku merasa aku hanya beruntung. Aku harap bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang. Terus berjuang. Silakan duduk. Ayo makan. Ayo. Enak. Ling Xiao, coba ini. Perselang untukmu. Terima kasih atas kontribusimu untuk perusahaan kita. Itu tugasku. Naonya-chan. Perselang. Terima kasih atas dukunganmu. Isi gelasku. Aku sangat menyesal tentang hari ini. Tidak apa-apa. Tidak, ini semua salahku.
Aku gagal melindungimu. Aku sangat bodoh sampai hal seperti itu terjadi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku tahu hal-hal seperti ini akan terjadi. Aku hanya tidak tahu itu akan terjadi padaku. Tapi, tidak apa-apa. Aku sudah belajar. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar mengesankanku. Serius. Ketika kamu berbalik dan membawaku keluar dari ruangan, kamu terlihat sangat tampan. Kamu seperti superhero. Kamu memujiku. Kamu memang begitu. Kamu punya keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah pahlawan. Dan ketika kamu berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Sungguh memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Itu sangat keren. Kamu sangat tegas. Seperti prajurit yang bersumpah mati. Bakatmu akan sia-sia jika kamu bukan seorang aktris. Waktuku akan datang. Aku hanya perlu bersabar. Aku percaya kamu akan sukses. Benarkah? Aku juga berpikir begitu.